Warahmatullah. Alhamdulillah, di siang hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di waktu yang terbaik, yaitu di waktu sholat Jumat, dan di hari yang terbaik, yaitu di hari Jumat, dan di bulan yang terbaik, kita berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan kita untuk bisa hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selawat dan salam semoga Allah aturkan dan Allah karuniakan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah arsyadani wa arsyadakumullah. Sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan Masjidil Aqsa terbebas dari cengkraman dan penjajahan bangsa Romawi. Karenanya lah ada dua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya beliau sebagai bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan Masjidil Aqsa terbebas dari cengkraman dan penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dikenal dengan Perang Tabuk. Dan kemudian Rasulullah juga mengirimkan satu pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini. Dan perang itu dikenal dengan Perang Mu'tah. Di dalam Perang Mu'tah ini, 3 komandan terbaik Rasulullah SAW terbunuh, yaitu sahabat Zaid bin Harisah, kemudian sahabat Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Rawahah. Dan kita masih mendapatkan ketiga kuburan panglima besar ini ada di Medan Mu'tah sampai hari ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan ketika Nabi wafat, Masjid Al-Aqsa belum terbebas dari cengkraman dan penjajahan orang-orang Romawi pada waktu itu. Karenanya lah suatu hari sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibunda Maimunah, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, walaupun sanad hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, namun sebagian ulama mengatakan hadis ini derajatnya adalah la ba'sa bihi. Hadisnya tidak masalah, artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah, dan banyak di antara para ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya oleh Ibunda Maimunah. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Maimunah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, afdina fi Baitil Maqdis. Wahai Rasulullah, fatwakan kepada kami. Fatwakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengingatkan kepada kita. Kata Rasulullah, ardul mahsyari wal mansyari, kata Rasulullah. Wahai Ibunda Maimunah, ingatlah Masjid Al-Aqsa, atau negeri yang hari ini di atasnya ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa, kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, akan menjadi ardul mahsyar wal mansyar. Kelak di atas bumi inilah, di atas bumi yang di atasnya hari ini ada Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, kelak di hari kiamat akan menjadi ardul mahsyar, padang mahsyar, kata Rasulullah. Tempat akan dikumpulkannya seluruh manusia setelah mereka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Bukan hanya itu saja, kata Rasulullah. Ardul mansyar, begitu juga kata Rasulullah.
bumi yang hari ini ada di atasnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kata Rasulullah, kelak juga akan menjadi ardul mansyar, tempat berpisahnya antara penduduk neraka dan penduduk surga. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin ar-rasyadin warahmatullahi. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya kepada Ibunda Maimunah. Apa kata Rasulullah? Ituhu wasallu fihi. Wahai Maimunah, kata Rasulullah, bilang kau mampu, kunjungilah Masjidil Aqsa itu. Datangilah Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Fa inna sholata fihi khairun min alfi sholatin fi ghairi. Rasulullah mengatakan sholat di dalam Masjidil Aqsa itu lebih baik 1000 kali dibandingkan kamu sholat di luar Masjidil Aqsa, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masyaallah muslimin arsyadin warahmatullahi. Hadis ini tentunya memotivasi kita. Bagaimana kita berdoa kepada Allah. Bagaimana kerinduan kita untuk bisa hadir, datang, berziarah, dan mengunjungi Masjidil Aqsa. Mungkin banyak di antara kita yang rindu untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Mungkin banyak di antara kita yang rindu untuk bisa sampai ke Madinah, sholat di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, adakah di antara kita yang rindu untuk bisa meletakkan dahi kita, meletakkan kepala kita untuk sujud di dalam Masjidil Aqsa? Rasulullah mengatakan, itu huwa sallu fihi. Datangilah, kunjungilah, kata Rasul, ziarahilah Masjidil Aqsa itu, dan sholatlah di dalamnya. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin arsyadani warahmatullahi, sudah seyogyanya kerinduan kita kepada Masjidil Aqsa, sholatnya kita di dalamnya, sama sebagaimana kerinduan kita kepada Masjidil Haram, sama sebagaimana kerinduan kita kepada Masjidil Nabawi. Kalau setiap harinya kita berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan langkah kita ke Masjidil Haram, dan Allah sampaikan langkah kita ke Masjid Nabawi, sudah seyogyanya lisan-lisan kita juga setiap harinya berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan langkahku ke Masjidil Aqsa. Aku rindu dengan Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsyadni warahmatullahi. Kemudian Ibunda Maimunah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati an atahammal fihi?" Ibunda Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu untuk bisa datang, untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa?" Dan kita tahu, ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada Rasulullah oleh Ibunda Maimunah, kondisi Masjidil Aqsa sama sebagaimana hari ini. Ketika Ibunda Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? In lam astati an atahammal alaih, kalau aku nggak mampu untuk bisa datang, untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa." Karena ketika itu Masjidil Aqsa dalam keadaan tertawan, terjajah oleh bangsa Romawi, orang-orang Kristen Romawi. Sedangkan hari ini Masjidil Aqsa terjajah oleh bangsa Zionis Yahudi. Kondisinya sama, sama-sama terjajah. Ditanya oleh Ibunda Maimunah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku nggak bisa datang ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa hari ini berada di bawah cengkraman orang-orang Romawi. Hari ini Masjidil Aqsa berada di bawah cengkraman orang-orang Kristen. Aku nggak bisa datang ke sana." Maka apa kata Rasulullah? "Tuhdi lahu zaitan," kata Rasulullah. Tuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Kata Rasulullah, kalau begitu wahai Maimunah, hadiahkanlah, kirimkanlah ke Masjidil Aqsa itu zaitan, minyak, minyak, yang dengan minyak itu akan menerangi pilar-pilar Masjidil Aqsa. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia sama sebagaimana orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin arsyadin warahmatullahi. Lihat
bagaimana petunjuk Nabi kepada Ibunda Maimunah dan kepada kita umat Islam. Ketika hari ini, sekalipun kerinduan kita untuk datang ke Masjid Aqsa itu begitu menggebu-gebu, kita pingin mengunjungi Masjid Aqsa, kita pingin ziarah ke Masjid Aqsa, kita pingin sholat di dalam Masjidil Aqsa. Namun kerinduan kita, keinginan kita hari ini tertahan, karena hari ini Masjidil Aqsa berada di bawah cengkeraman, di bawah penjajahan Zionis Israel. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin arsyadani warsadakumullah, bisa jadi sampai akhir hayat kita nanti, kita mungkin belum mampu untuk bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Namun demikian, Rasulullah mengingatkan kepada kita, apa kata Rasulullah? Agar pahala kita yang tidak pernah sampai ke Masjidil Aqsa itu sama sebagaimana orang yang pernah sholat di dalam Masjidil Aqsa. Apa kata Rasulullah? Kirimkanlah minyak yang dengan minyak itu akan menjadi penerang pilar-pilar lampu-lampu yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat ar-rasyadil, hari ini yang dibutuhkan oleh bangsa Palestina, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, tidak hanya sekedar minyak untuk menerangi pilar-pilar yang ada dalam Masjid Aqsa. Hari ini mereka butuh makan. Hari ini mereka butuh minum. Hari ini mereka butuh tempat tinggal dan sebagainya. Apalagi kota Gaza yang sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai detik ini terus dibombardir, terus dihancurkan. Sudah puluhan ribu nyawa melayang. Sudah puluhan ribu rumah hancur. Sudah begitu banyak masjid, sekolah, rumah sakit yang dihancurkan oleh mereka. Hari ini mereka menjerit. Hari ini setiap hari kaum muslimin di kota Gaza menjerit. Mereka berteriak, ainal muslimun? Mana umat Islam? Mana kaum muslimin? Kalau dulu ketika ada seorang raja dari Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mu'tasim, raja yang ke-8 dari dinasti Abbasiyah. Suatu hari beliau mendapat kabar ada seorang wanita muslimah di negeri Syam yang dilecehkan kehormatannya oleh tentara-tentara Romawi. Ketika dia sedang berada di pasar, dia mencari barang untuk dibeli, tiba-tiba ada seorang Romawi yang kemudian mengikatkan jilbabnya di sebuah batu. Yang kemudian ketika wanita ini bangkit dari duduknya atau dari jongkoknya, maka terlepaslah jilbab itu dari kepalanya. Sehingga wanita muslimah ini menjerit dan berteriak memanggil khalifahnya, memanggil pemimpin kaum muslimin waktu itu, yang banyak ditulis oleh ahli sejarah dengan kalimat wa mu'tasima, wa mu'tasima, wa mu'tasima. Wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim billah, wahai Mu'tasim billah, wahai Mu'tasim billah. Seorang wanita dilecehkan kehormatannya. Dia berteriak memanggil pemimpinnya, Mu'tasim billah. Yang Mu'tasim billah waktu itu berada jauh di kota Baghdad. Sekian ribu kilo dari negeri Syam. Jauh. Akhirnya beberapa hari berikutnya sampailah berita itu ke telinga Mu'tasim billah. Maka Mu'tasim billah meninggalkan singgasana kerajaannya. Dia tinggalkan kemewahan daripada kerajaan dan kedudukan. Dia bawa 30.000 pasukan. Kemudian dia berseru di hadapan pasukannya, wahai pasukanku, mana kota Romawi yang belum pernah ditaklukkan oleh umat Islam? Maka seluruh pasukannya berkata, Amuriyah. Kota Amuriyah lah yang belum pernah ditaklukkan oleh umat Islam. Dan di kota itulah terjadi pelecehan terhadap wanita muslimah. Maka apa yang dilakukan oleh Mu'tasim? Ayo, kita berangkat ke kota Amuriyah untuk menghancurkan dan menaklukkan kota Amuriyah. Ma'asyiral muslim, lihatlah. Ketika itu, seorang wanita muslimah menjerit karena kehormatannya dinoda. Khalifah Mu'tasim keluar dengan 30.000 pasukannya untuk menyelamatkan dan untuk membela seorang kehormatan seorang wanita muslimah. Hari ini tidak hanya seorang wanita muslimah,
ratusan ribu wanita muslimah setiap harinya menjerit. Kehormatan mereka dilecehkan. Anak-anak mereka dibantai. Suami-suami mereka dibunuh. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Anak-anak mereka ditangkap, ditahan di penjara-penjara Zionis Israel. Mereka disiksa. Mereka dilecehkan. Berapa banyak wanita muslimah yang diperkosa dalam penjara-penjara Zionis Israel. Setiap harinya mereka menjerit. Ainal muslimun, ainal muslimun. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin ar-rasyadin warsadakumullah. Begitulah kondisi hari ini. Namun umat Islam diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya ma'asyiral muslimin ar-rasyadakumullah, satu hal yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin kita tidak bisa datang ke sana. Mungkin tenaga kita tidak bisa kita datangkan ke sana. Namun dengan kita terus memberikan bantuan, donasi kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, mudah-mudahan itu kelak menjadi amal yang akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu butir roti yang kita berikan kepada mereka, yang itu membuat mereka bisa tersenyum, mudah-mudahan kelak akan menjadi senyum kita di yaumul qiyamah. Satu roti yang bisa menyelamatkan satu nyawa anak Palestina, anak Gaza. Yang dari anak Gaza ini, kelak mereka akan besar dan kemudian menjadi seorang mujahid yang akan memperjuangkan tanah Palestina, membebaskan Masjid Aqsa. Maka mudah-mudahan setiap tetes darahnya para syuhada itu kelak juga akan mengalir kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak bangkitkan kita dengan para syuhada-syuhada kita. Allah bangkitkan kita bersama para nabi-nabi kita. Allah bangkitkan kita bersama para siddiqin dan orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan yang ada di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.